Swastiastu, perkenalkan nama saya Imada Gusma Kulawan dengan NPM 649. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Soalnya faktor-faktor apa yang harus ditinjau oleh perusahaan sebelum memutuskan untuk memasuki pasar luar negeri? Di sini saya akan jawab jawabannya. Sebelum memutuskan untuk memasuki pasar luar negeri, perusahaan harus meninjau berbagai faktor strategis operasional, hukum, dan kultural. Berikut adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan. 1. Analisis pasar, target, ukuran, dan pertumbuhan pasar. Apakah pasar potensial cukup besar dan berkembang? 2. Persaingan dan lanskap industri, jumlah kekuatan pesaing lokal atau internasional. 3. Regulasi hukum, peraturan ekspor impor, contohnya tarif, bea cukai, masuk kota, dan larangan. 4. Stabilitas politik dan ekonomi, contohnya risiko politik, konflik, nasionalisasi, ketidakstabilan pemerintahan. 5. Budaya dan sosial, perbedaan budaya, bahasa, nilai, etika, dan bisnis. 6. Aspek keuangan. 7. Infrastruktur dan teknologi. Baik, semuanya sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Jiva Arta Saputra dengan NPM Akhir 667. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan mengevaluasi dan memilih pasar luar negeri tertentu untuk dimasuki. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat menyimak video ibu dosen yang dicantumkan di LMS, video YouTube. Di sana di menit ke-18 ada dijelaskan tentang waktu memasuki pasar atau timing of entry dan kaitannya dengan riset pemasaran global. Oleh karena itu, saya ada beberapa poin untuk mengevaluasi dan memasuki pasar global. Yang pertama ada melakukan riset global. Jadi kita melakukan riset secara komprehensif atau menyeluruh untuk mengetahui lingkungan pasar, daya beli konsumen, kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, dan juga preferensi lokal. Jadi untuk preferensi lokal itu contohnya seperti perusahaan KFC. Jadi perusahaan KFC itu sebelum memasuki pasar Indonesia, mereka melakukan riset terlebih dahulu seperti budaya makan orang Indonesia. Contohnya kita orang Indonesia banyak makan nasi sebagai makanan pokok kita. Nah, karena KFC ini dari Amerika Serikat, mereka itu kan basic foodnya bukan nasi. Jadi mereka setelah melakukan riset, mereka menambahkan menu baru di restorannya berupa nasi. Karena mereka mengetahui dan melakukan riset bahwa kita sebagai orang Indonesia, makanan pokok kita adalah nasi. Jadi untuk contoh yang kedua ada di video YouTube. Di sana saya bacakan. IKEA's first foray in Japan in 1974 was a complete fiasco. The Swedish furniture retailer hastily withdrew from Japan after realizing that Japanese consumers were not ready yet for the concept of self-assembly and preferred high quality over low prices. Baik, itu untuk poin yang pertama. Jadi untuk poin yang kedua yaitu kita melakukan analisis risiko dan manfaat dari beberapa opsi masuk seperti contohnya franchising, joint venture, outsourcing, dan anak perusahaan. Jadi punya tingkat risiko dan punya potensi masing-masing. Jadi perusahaan harus dapat membandingkan opsi-opsi ini di setiap pasar potensial berdasarkan profil risiko yang mereka dapat terima dan mereka dapat atasi demi tujuan strategis perusahaan. Untuk poin yang ketiga, poin yang terakhir, yaitu mempertimbangkan
kompetisi. Jadi setiap perusahaan yang ingin memasuki pasar luar negeri, pasar tertentu, itu harus juga mempertimbangkan kompetitor lokal yang ada di sana. Contohnya saja ketika ingin memasuki pasar teknologi, mungkin di Amerika Serikat, itu sekarang challenging, agak ketat, susah karena persaingannya ketat. Kompetitor di dalam negerinya udah banyak dan juga keren-keren. Contohnya lagi ketika ingin memasuki pasar luar negeri di Jepang contohnya, khususnya makanan, kalau mau jualan ramen atau sushi sepertinya akan challenging dan sulit karena kompetitornya sudah kuat. Jadi analisis kompetitor lokal dan global itu sangat penting bagi perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Sekian jawaban dari saya, semoga bisa diterima. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Pandi Keditunya Harta, MPM 2022-3212-1651. Berikut di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang apa perbedaan antara pemasaran di pasar negara berkembang dan negara maju. Yaitu berapa perbedaan kunci antara pasar negara berkembang dan negara maju, yaitu pertama daya beli dan perilaku konsumen. Negara maju punya konsumen dengan daya beli tinggi dan preferensi produk premium, sedangkan negara berkembang lebih sensitif terhadap harga dan nilai guna. Yang kedua yaitu ada yang namanya tingkat persaingan. Di negara maju, pasar sudah jenuh dan kompetitif sehingga inovasi dan diferensiasi jadi sangat penting. Di negara berkembang, persaingan bisa jadi belum Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Depa dengan MPM akhir 669. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apa cara utama memasuki pasar luar negeri. Cara utama memasuki pasar luar negeri meliputi ekspor, lisensi, waralaba, joint venture, dan investasi langsung. Ekspor adalah cara paling sederhana, yakni menjual produk ke pasar asing. Lisensi dan waralaba memungkinkan perusahaan asing menggunakan merek atau teknologi dengan imbalan royalti. Joint venture melibatkan kerjasama dengan perusahaan lokal untuk berbagai risiko dan sumber daya. Investasi langsung berarti mendirikan fasilitas produksi atau cabang di negara tujuan untuk kontrol penuh atas operasional. Pemilihan cara tergantung pada tujuan bisnis, sumber daya, dan tingkat risiko yang dapat diterima. Sekian jawaban dari saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, perkenalkan, nama saya Putra Gagas Utama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah sejauh mana perusahaan harus menyesuaikan produk dan program pemasaran ke setiap negara asing? Jawabannya adalah perusahaan harus menyesuaikan produk dan program pemasarannya ke setiap negara asing sejauh perbedaan budaya, kebutuhan konsumen, hukum, dan kondisi pasar di negara tersebut memengaruhi efektivitas pemasaran. Ada 3 pendekatan utama. Yang pertama ada standarisasi. Jika pasar global memiliki kesamaan besar, misalnya produk teknologi, perusahaan bisa menggunakan satu strategi global untuk efisiensi biaya. Yang kedua ada adaptasi. Jika pasar sangat berbeda atau bahasa, budaya, preferensi, perusahaan perlu menyesuaikan produk pesan dan media promosi. Yang ketiga ada globalization. Kombinasi keduanya strategi global dengan menyesuaikan lokal pada elemen penting. Kesimpulannya adalah tingkat penyesuaian bergantung pada beberapa besar perbedaan pasar lokal dibandingkan pasar asal, serta potensi keuntungan dari penyesuaian tersebut. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Wisdiana dengan NIM PIN akhir 678. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5.
Sejauh mana perusahaan harus menyesuaikan produk dan program pemasarannya ke setiap negara asing? Menyesuaikan produk dan program pemasaran ke setiap negara asing adalah strategi yang sangat penting dalam pemasaran global. Namun, tingkat penyesuaian itu bisa sangat bervariasi, tergantung pada beberapa faktor. Berikut adalah penjelasan komprehensifnya. Tingkat penyesuaiannya ada dua, adaptasi dan standarisasi. Yang pertama, standarisasi. Menggunakan produk dan strategi pemasaran yang sama di semua negara, cocok untuk produk global seperti teknologi atau fashion internasional. Yang kedua ada adaptasi. Menyesuaikan produk dan pemasaran agar sesuai dengan budaya, preferensi, bahasa, hukum, dan kebiasaan lokal. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi tingkat penyesuaian. Yang pertama ada perbedaan budaya, seperti bahasa, simbol, warna, dan nilai-nilai berbeda antar negara. Iklan atau desain produk yang berhasil di satu negara bisa gagal total di negara lain. Yang kedua ada preferensi konsumen. Misalnya rasa makanan ringan di Indonesia yang lebih suka pedas, sedangkan di Jepang mungkin lebih suka rasa yang umami. Yang ketiga ada regulasi dan hukum lokal. Misalnya beberapa negara melarang bahan tertentu dalam makanan atau kosmetik. Berikutnya ada tingkat persaingan lokal. Jika persaingan sangat ketat, perusahaan perlu menyesuaikan secara agresif untuk menarik konsumen lokal. Yang terakhir ada biaya produksi dan skala ekonomi. Penyesuaian yang terlalu tinggi bisa menambah biaya dan mengurangi efisiensi. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Diva Arta Saputra dengan NPM Akid 667. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Baik, untuk pertanyaan yang ke-6 adalah bagaimana pemasar dapat mempengaruhi efek negara asal. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu efek negara asal atau Country of Origin Effect. Jadi country of origin effect itu ketika konsumen memiliki stereotip yang positif terhadap suatu barang dari negara tertentu. Contohnya jam tangan dari Swiss memiliki stereotip yang baik di mata konsumen karena mempunyai kualitas yang bagus. Contoh yang lain, mobil dari Jerman itu dianggap mempunyai kualitas engine yang bagus sehingga banyak diminati. Jadi pemasar bisa memperkuat atau mengurangi efek negara asal dengan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama bisa dengan branding dan asosiasi negara. Jadi pemasar sering mengaitkan merek dengan citra yang positif dari negara tertentu meskipun produk tidak diproduksi dari sana. Misalkan saja contohnya desain di Italia untuk memberikan kesan fashion dan elegan. German Engineering untuk menekankan sisi dari mesinnya dengan kualitas yang bagus. Dan juga teknologi terbarukan dan presisi. Jadi ini bertujuan untuk memberikan stereotip yang positif bagi barang-barang di negara tersebut. Jadi yang kedua ada penggunaan label made in. Jadi secara strategis orang-orang yang sudah memiliki stereotip bagus terhadap suatu barang dari negara tertentu, contohnya saja banyak konsumen pasti mempunyai stereotip bahwa made in China atau barang-barang yang dibuat dari China itu harganya terjangkau. Dan untuk poin yang terakhir, pemasar dapat melakukan atau menggunakan simbol budaya negara. Jadi setiap negara tentunya memiliki culture yang berbeda-beda, keunikan masing-masing. Jadi pemasar dapat menyisipkan elemen visual seperti warna, bahasa, atau tokoh budaya yang mewakili negara asal. Misalnya untuk warna merah putih hijau di negara Italia, menara Eiffel di France, Paris, dan yang terakhir musik tradisional atau aksen lokal di dalam sebuah iklan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wen Tegar dengan NPM Akhir 670.
Pertanyaannya, bagaimana seharusnya perusahaan mengelola dan mengatur kegiatan internasionalnya? Jawabannya, pengelolaan dan pengaturan kegiatan internasional oleh perusahaan harus dilakukan secara strategis, terkoordinasi, dan adaptif agar dapat bersaing secara global namun tetap relevan di lokal. Berikut ada cara yang seharusnya dilakukan perusahaan dalam mengelola dan mengatur kegiatan internasionalnya. Yang pertama, merumuskan strategi internasional yang jelas. Pemilihan pasar sasaran, menentukan negara dan wilayah yang potensi berdasarkan analisis pasar, budaya, ekonomi, dan politik. Penetapan tujuan internasionalisasi, apakah untuk efisiensi pasar, efisiensi biaya, akuisisi teknologi, dan sumber daya. Yang kedua, menyesuaikan struktur organisasi, menerapkan struktur organisasi global yang fleksibel seperti globalisasi division struktur jika ingin menyeragamkan produk di seluruh dunia. International division jika kegiatan internasional masih dalam tahap awal. Transitional struktur kombinasi antara efisiensi global dan adaptasi global. Yang ketiga, sumber daya manusia internasional, instrumen dan pelatihan tenaga kerja lokal serta penetapan tenaga kerja ekspatriat. Pelatihan lintas budaya untuk mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kinerja. Yang keempat ada adaptasi produk dan pemasaran, melakukan lokalisasi atau adaptasi produk, harga, atau promosi agar sesuai dengan budaya, selera, dan regulasi. Atau penerapan strategi global untuk efisiensi jika pasar bersifat homogen. Yang kelima ada manajemen rantai pasokan global, menyesuaikan jaringan logistik internasional yang efisien dan andal, menjaga kualitas dan waktu distribusi berharga bagi negara. Yang keenam, keputusan terhadap hukum dan regulasi lokal, memahami dan menaati hukum pajak, perubahan, perlindungan konsumen, dan perizinan di negara tujuan, mengelola risiko hukum dan politik dengan asuransi negosiasi kontrak yang cermat. Sekian dari jawaban saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Pramasanti.